Wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 manusia, sab'ah ya. Jadi ada 7 manusia yang nanti yudhilluhumullah fi dhillihi. Allah akan melindunginya pada hari di mana manusia tidak mendapatkan perlindungan kecuali dari Allah. Nanti pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, ini prosesnya dari mulai kematian ini ya bisa jutaan tahun, ribuan tahun lamanya, Pak. Ya. Jadi ketika manusia ada di alam barzakh, itu nanti ada hari di mana kita dibangkitkan, ya, yaumul ba'ts. Hari kebangkitan, manusia dibangkitkan pada hari kiamat dari alam barzakh. Jadi dari manusia yang sudah ribuan jutaan tahun wafat meninggal dunia itu berbarengan semua dibangkitkan di padang mahsyar. Itu begitu sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Itu dalam alam barzakh itu banyak hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan. Ya, itu akan terjadi. Bisa jadi seseorang di alam barzakh disiksa dengan dosa-dosa yang dia lakukan waktu di dunia sebagai satu keinginan Allah pada saat nanti dibangkitkan yaumul ba'ats, dia sudah bebas dari segala dosa. Dia sudah bersih dari segala kesalahan-kesalahannya. Bahkan juga ada orang-orang yang di alam barzakh dihapuskan dosa-dosanya dengan doa dari orang-orang yang hidup, dari anak-anaknya, keluarganya. Sehingga nanti pada saat yaumul ba'ats, pada saat hari kebangkitan, dia sudah bersih dari segala dosa, udah nggak ada kesalahannya sama sekali. Ya, karena itu beratnya, Pak. Ya, beratnya yaumul ba'ats, padang mahsyar itu luar biasa. Nih jamaah haji kita itu tumplek sekaligus di padang mahsyar, di padang Arafah. Itu 3 juta orang kayak apa itu? Nanti bukan 3 juta lagi ya. Dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan bersama-sama. Yang digambarkan pada saat itu auratan hufatan. Ada orang yang nanti semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang ya. Dan tidak beralas kaki ya, sebagai bukti kekuasaan Allah kepada manusia yang sombong dengan jabatannya, yang sombong dengan kekuasaannya. Nanti pada saat yaumul ba'ats mereka tidak punya apa-apa lagi. Mana jubah kebesaranmu ya? Mana pangkatmu yang dulu kau bangga-banggakan ya? Mana kekuasaanmu? Hari ini kalian semua aku telanjangkan, kata Allah. Dan tidak ada selembar benang pun yang menempel di badan kalian. Itu luar biasa, Pak, ya. Manusia saat itu dalam keadaan gundah gulana. Maka dalam hadis ini diterangkan ada sab'atun. Ada 7 manusia yudhilluhumullah fi dhilli. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Di mana tidak ada kemampuan satupun, baik malaikat siapapun yang paling mulia, padang mahsyar itu nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa memberikan perlindungan kecuali perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa saja ya 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah? Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, makanya jadi presiden tuh sebetulnya enak, Pak, kalau adil, Pak. Ya, kalau presiden itu bisa adil, itu paling utama nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan perlindungan ya pada hari kiamat. Yang sulitnya manusia tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun tadi. Imamun adil, pemimpin yang bisa berbuat adil. Karena untuk mencapai derajat adil ini nggak mudah itu. Ya.
kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai itu ada di situ. Sanggup nggak dia menepiskan semuanya sehingga terfokus hanya kepada umat, kepada masyarakat, sehingga dia bisa adil kepada siapa saja. Maka imbalan yang akan dia dapatkan nanti dari Allah, dia akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Ya, tapi untuk mencapai adil itu nggak mudah. Maka kita mulai berkaca kepada diri kita sendiri, Pak. Ya. Kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga sudah adil belum kepada anak-anak kita? Ya, karena kita juga dituntut. Kullukum ra'. Kata Nabi, kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Adil nggak kalian kepada anak-anak kalian? Adil nggak kalian terhadap keluarga kalian? Menegakkan keadilan itu seperti menegakkan benang basah. Hanya orang-orang tertentu yang sanggup dan mampu untuk bisa menegakkan keadilan. Maaf. Sampai diperbolehkannya kita punya istri dua, kalau apa itu? Adil. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Silakan. Nikahi perempuan itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Fa illam ta'dilu, wajib ini hukumnya. Punya istri 2, 3, 4 itu sunnah, tapi wajibnya apa? Fa illam ta'dilu fa wahidah. Maka kalau kamu nggak bisa berbuat adil, maka cukup berapa? 1. Berarti yang punya istri 2 ini sudah adil semuanya, mudah-mudahan insyaallah ya. Ya, tapi kalau mau coba-coba ya ukur diri kita sudah adil apa belum tadi. Ya. Ya, terhadap anggota badan kita saja kita belum tentu bisa adil. Berapa banyak mata yang kita pakai untuk membaca Al-Quran dengan mata yang kita pakai untuk membuka YouTube? Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan waktu yang habis sia-sia? Maka kita tidak adil dengan anggota badan kita. Oleh karena itu belajarlah untuk melakukan, ya, untuk menegakkan keadilan tadi. Ya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin yang adil dia akan sangat dimuliakan oleh Allah. Dia akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana manusia yang lain tidak mendapatkan perlindungan. Yang kedua kata Nabi, manusia yang akan mendapatkan perlindungan yaumal la dzilla illa dzilluh. Di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang selalu ibadah kepada Allah. Ya, seperti Ashabul Kahfi itu, ya. Bagaimana begitu dekatnya dia dengan Tuhannya, sehingga ketika dipaksa untuk melakukan kemusyrikan dia tinggalkan dengan resiko dia akan dibunuh. Dia tinggalkan sampai dia bermalam di goa dan Allah tidurkan ratusan tahun lamanya. Dia betul-betul hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Hanya kepada Allah dia mendekatkan diri. Sehingga selalu terkait, ya, ibadahnya itu hanya kepada Allah. Nah, syabun, anak muda. Ya, ini anak muda, Pak. Ya, kalau orang tua maaf, ya, dekat, ya, ibadah, banyak ibadah itu biasa. Ya, tapi kalau anak muda, itu kalau sudah ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah, itu sudah sangat luar biasa. Okay. Ya, kemarin, ya, hampir 2 hari yang lalu, ya, saya masih ada di Jawa Timur. Ya, kebetulan ada kepentingan dengan Pak Kiai, pimpinan pondok Gontor. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau subuh saya berangkat ke masjid, itu nikmatnya luar biasa. Ya. Ribuan santri, ya, subuh itu berjamaah dan indahnya luar biasa. Ngelihat anak-anak muda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan, ya, mereka bisa kembali dan membawa itu semuanya di masyarakat. Ya, itu turun dari masjid. Ya, air mata saya nggak bisa saya bendung, Pak. Karena saya ingat 50 tahun yang lalu saya ada di situ, ya, bersama mereka, anak-anak muda itu. Ya, saya cuma katakan masih saya bawa nggak ini, ya, apa yang saya dapatkan dulu 50 tahun di masyarakat. Ya, karena kiai saya pernah mengatakan khianat. Anak-anakku yang keluar dari pondok ini tidak mengajar dan tidak menyebarkan ilmu. Kalian sudah berkhianat dengan pondok kalian. Makanya saya kembali, mencas kembali pada saat subuh, Masya Allah. Ngelihat anak muda mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa.
Maka mereka-mereka yang ibadah kepada Allah di kala mudanya dan terus dipertahankan sampai pada akhir hayatnya, pada masa tuanya dia tetap mendekatkan diri istiqomah. Orang yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan. Ya. Gak ada yang bisa mengusik mereka. Allah yang menjaga mereka. Sampai kemudian mereka akan digiring masuk ke dalam syurganya Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena lama itu Pak. Ya. Dari mulai dibangkitkan di padang mahsyar itu prosesnya lama. Ya. Kemudian dihisap. Habis dihisap di mizan. Ya. Tahu dihisap itu Pak. Ya, dihitung. Ya. Dikalkulasi itu semua. Apa yang kita lakukan, perbuatan kebaikan kita. Ya bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya yang kita anggap itu sudah cukup untuk mengantarkan kita ke dalam surga, hilang. Ya. Nggak ada pahalanya sama sekali. Ada nggak Ustadz yang seperti itu? Ada. Hitungan Allah beda dengan hitungan kita. Bahkan ada satu amalan yang akan terhapus. Orang itu bisa terhapus amalnya, kebaikannya karena sebab satu hal yang dia nggak sangka-sangka. Sebetulnya ada 6 itu yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita. Ya salah satunya istighol bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk hanya mencari-cari kekurangan orang lain. Bazar-bazar itu Pak, nggak dapat amal apa-apa dari sholatnya, dari puasanya. Ya. Karena tugasnya hanya mencari kekurangan orang lain. Istighol bi'uyubil khalqi. Dia sibuk mencari kekurangan si ano, kekurangan si ini itu. Dan dari situ dia digaji, diupah. Maka percuma ente sholat, percuma ente puasa, amal ente nggak ada sama sekali. Yang hanya dikejar dunia, tetapi kerugian akhiratnya sangat dahsyat. Istighol bi'uyubil khalqi. Sibuk hanya mencari-cari kekurangan orang lain. Rasulullah mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Maka berbahagialah siapa? Orang-orang yang selalu sibuk mencari kekurangan dirinya dibandingkan mencari kekurangan orang lain. Ketika Anda mencari kekurangan orang lain, kekurangan Anda akan terus bertambah karena Anda tidak bisa melihat. Tapi ketika Anda melihat kekurangan diri dan selalu sibuk dengan kekurangan diri, maka itu akan menambah kesempurnaan dalam sifat dan perbuatan kita. Nah ini sedikit ya, saya ingatkan nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar ada hisab, ada hitung-hitungan Allah, kalkulasi. Cukup nggak ini amalnya? Ini cukup nggak? Kemarin dengan akuntan ya pondok saya diskusi panjang itu. Malam kebetulan beliau itu ya satu marhalah ya kebetulan beliau satu periode dengan saya. Kiai itu nggak punya rekening Ustaz. Jadi dikembalikan untuk umat. Betapa dia mencontohkan ya kepada kita bahwa pendidikan itu bukan sekedar mencari keuntungan, bagaimana memberikan kemanfaatan, ilmu yang bisa dimanfaatkan dilandasi dengan keikhlasan. Ya. Maka betul-betul jiwa kesederhanaan itu ditanamkan. Rumahnya kiai jauh, masjid jauh lebih indah daripada rumahnya kiai. Pakaian kiai nggak pernah menunjukkan. Makanya saya kaget ketika dengar ada pondok, untuk masuk pondok aja 120 juta Pak. Dan kemudian bayarannya 12 juta satu bulan. Ini pendidikan kita sering tidak menghasilkan manusia-manusia berkualitas karena dari atasnya itu sudah orientednya adalah tadi keuntungan-keuntungan dan memperbanyak keuntungan, tidak untuk kemaslahatan, kemanfaatan. Ya. Maka sekali lagi saya banyak dapat pelajaran ya. 3 hari saya berangkat ke sana bertemu dengan kiai-kiai dan ternyata 50 tahun yang lalu dengan hari ini masih sama ya, tidak berubah bahwa pondok itu milik umat ya, bukan milik perorangan, bukan milik person, bukan milik ya kiai. Berapapun keuntungan kiai tidak pernah punya rekening Pak ya, dia hanya dijamin hidupnya dan tidak sama sekali menikmati. Bahkan saya ingat ketika dulu saya masih di pondok, kiai saya pinjam mobil pondok saja bayar itu Pak. Pinjam mobil pondok saja dia harus bayar.
Semua saya wakafkan tanah ini untuk pondok, kecuali pohon kelapanya. Itu untuk biaya anak saya yang sedang sekolah di luar negeri. Nanti kalau anak saya sudah selesai sekolah dari luar negeri, semua saya wakafkan untuk pondok. Dan saya wakafkan diri saya untuk pondok. Inilah manusia-manusia yang ikhlas, yang menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Oleh karena itulah, ya kembali lagi kepada diri kita masing-masing, ya nanti berat, ya saat kita dihisap, dikalkulasi semua, dihitung kembali berapa uang yang kita dapatkan, dibelanjakan kemana, dapat dari mana, itu semuanya akan dihitung nanti. Dan juga ada mizan, nanti kita akan ditimbang. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Nah yang ketiga, siapa yang mendapatkan perlindungan? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ini termasuk marbot nih. Ya, tapi kalau marbot ya masih dibayar itu, Pak, ya kan. Ya, kalau di sini rajulun mu'allaq qalbuhu bil masajid. Karena di masjid itu cuma ada dua, ada orang yang kerja di masjid, ada orang yang bekerja untuk masjid. Ya, kalau orang yang kerja di masjid berarti dibayar, diupah. Tapi kalau ada orang yang kerja untuk masjid, nah ini termasuk ketua-ketua masjid, ya sekretaris masjid, bendahara masjid, yang tidak dibayar, tidak diupah, mereka bekerja untuk masjid. Artinya qalbuhu mu'allaq bil masjid. Hatinya selalu terikat dengan masjid. Beruntunglah mereka yang menjadi pengurus-pengurus masjid, ya. Maka mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan. Hanya kalau pemilihan ketua masjid jarang yang mau itu, Pak. Karena nggak ada bayarannya tuh, ya nggak ada upahnya. Upahnya lama nanti nungguin di akhirat, Pak. Tapi berbahagia karena nggak ada orang yang mendapatkan perlindungan seperti itu kecuali mereka. Yang nanti saya sebutkan ada 7, tadi udah 3. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang dia pikirkan adalah keindahan masjid, yang dia pikirkan adalah jamaah masjid. Dia pikirkan gimana nih nanti jamaah biar nyaman di masjid. Dia siapkan makanan setelah kita melaksanakan taklim. Semua yang berurusan dengan masjid selalu, ya, dia jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, kemarin saya ditanya sama kiai saya, gimana Ustadz Nur Sofa masjid yang di Cianjur? Alhamdulillah Pak Kiai, ada 2 masjid yang di Cianjur yang Pak Kiai resmikan, ya sudah rampung semuanya, sudah bisa dipakai. Dia cuma ingatkan, kalau ada hadis yang mengatakan man ro'a minkum munkaron, siapa yang melihat kemungkaran maka robahlah dengan tangannya, maka robahlah dengan lisannya. Fa ilam tastati, kalau kamu nggak mampu maka robahlah dengan hati. Fahuwa ad'aful iman, itulah selemah-lamanya iman. Tapi dalam pikiran saya ada juga man ro'a minkum ma'rufan falyu'ayyidhu. Nah, itu tambahan. Nah, ini rawahu saya, ini bukan rawahu siapa-siapa. Maka siapa yang melihat kebaikan maka kuatkanlah kebaikan itu. Jangan biarkan orang melakukan kebaikan sendirian. Falyu'ayyidhu, maka kamu harus kuatkan. Kamu nggak boleh lepaskan itu. Kalau sana udah dilepas oleh IKPM Pondok, ya, yang mereka sekarang, kamu nggak boleh berhenti, terus tengok, kuatkan mereka, kasih support mereka. Begitu juga dengan masjid, Pak. Jangan ditinggalkan. Falyu'ayyidhu. Maka hendaklah orang-orang yang tidak terikat dengan kepengurusan masjid memberikan kekuatan. Man ra'a minkum ma'rufan, maka siapa yang melihat satu kebaikan jangan ditinggalkan kebaikan itu, diperkokoh, diperkuat. Kita kadang-kadang enggak, Pak. Kita cari kekurangan orang yang melakukan kebaikan, yang sudah hatinya terikat dengan masjid, yang mereka adalah orang yang istimewa di sisi Allah, yang mereka akan mendapatkan perlindungan di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan. Ini yang mudah-mudahan, ya, andai kata nanti ada pemilihan ketua masjid, ya berlomba, Pak. Saya siap. Ya, kadang-kadang kan mundur, Pak. Ya udah ente aja dah. Begitu dia maju disengkatin terus dari belakang, Pak.
salah terus. Makanya sering saya katakan ketua masjid, ketua majelis, benernya aja salah, apalagi salahnya. Ya, kadang-kadang kita melakukan sesuatu di mata orang banyak kesalahan kita. Padahal qalbuhu mu'allaq bil masjid. Hatinya sudah terikat dengan masjid. Dia wakafkan dirinya untuk masjid. Dan orang ini mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Ya, kita lanjut lagi. Siapa lagi orang yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan? Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ya. Dua orang yang saling mencinta karena Allah dan berpisahnya juga karena Allah. Ya. Kebetulan ya saya akrab ya dengan salah satu pimpinan pondok At-Taqwa Babelan Bekasi, Ki Abid Marzuki. Itu bareng berangkat kemarin karena kebetulan periode saya ketuanya beliau, saya wakilnya. Ya. Kita berangkat dengan humasnya untuk menghadap Pak Kiai. Ya. Itu beliau cuma mengatakan apa? Kenapa kita bisa akrab seperti ini? Dari pondok sampai keluar. Ente ingat nggak? Ketika tahun 75 ya, ente ketemu ana di pondok, ana cuma tanya, kenapa ente ke rumah encang saya? Kebetulan Kiai Nur Ali itu encang beliau, Pak, paman. Saya bilang, itu wasiat dari kakek saya Haji Murtado. Kebetulan kalau Bapak lewat itu Jalan Pelumpang ada Murtado, Jalan Haji Murtado, kebetulan kakek saya. Anak yang pertama itu adalah ayah saya. Itu zaman peperangan ngelawan Belanda. Itu berperangnya bareng Kiai Murtado itu dengan Kiai Nur Ali. Beliau itu berwasiat berdua, kalau saya mati duluan kamu yang sholatkan saya. Kalau kamu yang mati duluan saya yang sholatkan. Kebetulan yang meninggal duluan adalah Haji Murtado, maka saya ingat ya Kiai Nur Ali itu datang menyolatkan Kiai Murtado. Orang yang bersahabat karena Allah. Dan itu melahirkan sampai cucunya juga bersahabat dengan sama-sama keturunannya. Menjaga persahabatan fillah, ini yang paling susah, Pak. Menjaga persahabatan karena Allah, bukan karena partai, bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan. Dia berkumpul karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Saya nggak mau lagi bersahabat dengan dia. Kenapa? Nggak jadi benar saya bersahabat dengan dia, ngajarinnya nggak benar. Saya lebih baik misah dengan bersahabat dengan dia. Ini orang yang seperti ini akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Dia akan mendapatkan perlindungan di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan. Bapak dekat dengan tetangga Bapak. Karena apa Bapak dekat? Apa karena dia kaya? Apa karena dia berkuasa? Karena kekayaan, karena kekuasaan Anda nggak mendapatkan nilai di sisi Allah. Tapi kalau kita dekat, oh saya dekat dengan dia karena dia rajin ibadah. Dia rajin bersedekah. Mudah-mudahan kebaikan itu akan menular kepada saya. Persahabatan fillah. Persahabatan karena Allah. Makanya sering ya kiai saya, sahabat saya mengatakan uhibbukum fillah. Dia ungkapkan, ente tahu gak? Ana cinta sama ente karena Allah. Ente rajin ngajar ke sana kemari, menyebarkan ilmu. Ana cinta karena Allah. Ya, ana juga, akhi, uhibbukum fillah. Saya juga cinta kepada kamu karena Allah. Inilah orang-orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Ya, sekarang yang paling dekat diri kita deh Pak. Cinta sama istri karena Allah, bukan itu. Hah? Kalau cinta kepada istri karena Allah, kekurangan istri kita dapat kita maklumi. Tapi kalau kita cinta karena mencari kecantikan, mencari kepuasan, bukan karena Allah. Ya. Jadi di hati ini yang kemarin bulan lalu saya sampaikan, ini sangat menentukan sekali Pak. Ya. Kan dalam diri kita itu ada berapa unsur itu, masih ingat? Ya. Ada jasad, ada apa lagi? Qalbun, hati. Kemudian ada apa lagi? Nafsun, jiwa. Kemudian ada apa lagi? Aklun, akal. Kemudian ada apa lagi? Ruh. Ya, ada 5 unsur pada diri kita. Ada jasad yang bakal hancur, ada qalbun, ada hati yang akan menentukan perilaku kita. Nafsun, ya nafsun itu jiwa. Jadi jiwa itu adalah output daripada hati. Mau dimasukin apa tuh hati kita Pak?
Makanya ibarat hati itu kayak wadah, kayak gelas. Kalau gelasnya bersih, air yang jernih dimasukkan akan kelihatan kejernihannya. Tapi kalau hati itu sudah kotor, air yang jernih pun akan terkena dengan kekotoran tadi. Maka banyak orang-orang yang sibuk dengan kekuasaan karena jiwanya gelisah. Kenapa jiwanya gelisah? Ada penyakit di dalam hatinya. Bisa serakah, bisa dengki. Maka nanti outputnya adalah jiwanya yang gelisah. Perilakunya menjadi buruk. Karena tadi di inputnya tadi di hatinya itu ada penyakit. Tapi kalau hatinya bersih, ya Allah, yang keluar Pak, perilakunya jadi baik. Makanya siapa yang selamat menghadap kepada Allah, yang bisa bertemu dengan Allah? Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang selamat hatinya dari segala macam penyakit. Dialah yang akan bertemu dengan Allah. Ada sahabat saya datang, Pak Kiai, kenapa? Saya nggak suka dengan sahabat kita tuh Kiai Ano. Kenapa kamu nggak suka? Karena begini-begini, hati kamu kotor itu. Ya, kamu nggak boleh begitu, bersihin. Ya, yang bisa nanti bertemu dengan Allah orang yang bersih hatinya, gelasnya, wadahnya itu bersih. Yang dia masukkan adalah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada manusia karena Allah. Nggak ada sifat serakah, nggak ada sifat dengki. Betul-betul dia jaga hatinya. Illa man atallah biqalbin salim. Hanya orang yang selamat hati yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Nah, Imam Ghazali selalu berbicara tentang hati. Jagalah hati kita dengan sebaik-baiknya. Udah, kita lanjut. Siapa lagi? Rajulun dzakarallah fi khalwatin fafadat ainahu. Maka orang yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat di mana manusia tidak mendapatkan perlindungan. Rajulun dzakarallah, orang yang apabila disebut nama Allah fafadat ainahu, air matanya mengalir. Ketika Quran dibacakan, ketika nama Allah disebut, ya, hatinya nggak kuasa menahan betapa besar dosa yang dia dapatkan. Ya, seperti rintihan Abu Nawas itu Pak. Abu Nawas dalam i'tirafnya, ya, pengakuannya dia merintih. Ilahi, dia sebut nama Tuhannya. Lastu lil firdausi ahla. Nggak layak Tuhan aku masuk ke dalam surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim, dan aku nggak kuat kalau ditaruh di dalam neraka jahanam. Wa umri naqisun fi kulli yaum. Ya Tuhan, umur saya tiap hari berkurang. Wa dzambi zaidun kaifahtimali. Tapi dosa hamba tiap hari terus bertambah dan air matanya tidak pernah habis. Dia menangis memikirkan dosa-dosanya. Dia menangis mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah atas perbuatannya. Umur tiap hari berkurang Pak, dosa tiap hari bertambah. Itu betul kalau Abu Nawas itu. Dia merintih, dia beriktiraf, mengakui segala dosa-dosanya, dan itu dibaca. Itu yang sering Bapak dengar itu ya, kalau di masjid-masjid dibaca. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Kemarin saya dengar itu lagi Pak di pondok ya. Itu santri semua baca i'tiraf. Itu enggak berhenti air mata saya. Ya Allah, betul. Semakin hari umur kita semakin berkurang. Ada waktunya kita meninggalkan dunia ini. Dan dosa kita terus bertambah. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ketika air mata itu jatuh dan nama Allah saat itu disebut, maka dia nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan. Lihat orang-orang yang membaca Al-Quran ya, di Mekah, di Madinah, begitu mereka meresapi, begitu mereka mengetahui makna daripada apa yang dia baca, dan air matanya tidak pernah berhenti ketika nama Allah disebut. Inilah orang yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Ya, nikmat sekali itu ya.
3 hari saya berjalan tuh ya ngelihat teman-teman, adik-adik saya, anak-anak saya membacakan ya I'tiraf Abu Nawas subuh. Waduh, nikmat sekali tuh. Subuh mereka bareng-bareng baca. Wa umrina qisun fi kulli yaumin wa dzambi daidun kaifah timali. Apal nggak itu Pak? Ilahi las firdausi Allah wala alan naril jahimi. Nanti dibuka ya, dibuka di YouTube, di Google ya, I'tiraf Abu Nawas, syair Abu Nawas. Lihat artinya begitu luar biasa itu. Nah, dahsyat banget. Ya buat kita sebagai pembelajaran, sekelas Abu Nawas saja masih merintih kepada Allah dan air matanya jatuh ketika nama Allah disebut. Siapa lagi yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah? Adalah rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Tuh, Rabbul Alamin. Ini yang berat nih. Ya. Ada orang yang dipanggil sama perempuan cantik, manusia nggak tahu, tetangganya nggak tahu, temannya nggak tahu. Pokoknya kalau dia melakukan maksiat, tidak satu makhluk pun tahu dia melakukan maksiat. Dia mengatakan inni akhafullah. Ada yang melihat Allah, aku takut dengan apa yang kulakukan karena Allah selalu melihat apa yang kulakukan. Nah, ini nggak mudah nih. Seperti Nabi siapa itu? Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Ya, bagaimana dia digoda oleh Zulaikha, tapi dia sanggup mengatakan inni akhafullah. Aku takut akan adab yang aku akan dapatkan nanti di sisi Allah. Maka dia tinggalkan perempuan tadi. Padahal udah digoda tuh Pak. Ya. Didatangi perempuan cantik. Ini kadang-kadang ngedatengin kan repot Pak. Dicari itu. Padahal andai kata ada perempuan cantik yang menggoda dia dan dia sanggup melindungi dirinya dari godaan perempuan tadi, maka kenikmatan dan dosa yang dia tinggalkan, dia tidak lakukan, itu balasannya dari Allah adalah perlindungan pada hari kiamat. Udah 6 tuh. Yang terakhir, siapa yang akan mendapatkan perlindungan dan orang lain tidak mendapatkan perlindungan? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin, orang yang bersedekah fakhfaha, dan dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya sudah bersedekah. Fakhfaha. Jadi orang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya. Nih tolong ya, Pak Haji buat masjid muhajirin kegiatan, tapi tolong jangan nama saya disebut ya. Kalau bisa hamba Allah saja tuh. Maka disebutlah tuh. Alhamdulillah kita dapat sumbangan dari hamba Allah 1 juta. Tuh hamba Allah yang nyumbang 1 juta ngomong sama temannya tuh, kamu tahu nggak hamba Allah itu siapa? Siapa? Saya itu. Nggak dapat apa-apa itu Pak. Justru ketika tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Sembunyikan sedekah kita. Menjaga rasa riya yang ada pada diri kita. Ya, usahakan. Ustadz, gimana kalau saya sedekah, nama saya disebut sebagai motivasi buat orang lain? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Oh boleh, asal bisa jaga hati. Jangan sampai hati kita merasa ujub, ada perasaan kita lebih dari yang lainnya. Maka bersedekahlah Kak. Ya, banyakinlah bersedekah, dan sedekah itu akan memadamkan daripada api neraka. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tuh ya. Itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu aqabah? Ternyata saya baca tafsirnya, aqabah itu adalah gunung yang ada di dalam neraka jahanam, Pak. Di mana ada 70 ya. Apa 7.000 apa 70 itu saya baca, ada 70 undakan yang apabila orang ingin lepas daripada neraka jahanam, tuh, dia harus menaiki gunung itu.
Maka caranya gimana bisa naik ke gunung itu yang ada dalam neraka jahanam? Fakku raqabah, bebaskan perbudakan. Jangan pegawaimu kau anggap menjadi budakmu. Bebaskan perbudakan. Kalau sekarang perbudakan yang ini udah nggak ada. Tapi seringkali kita menganggap diri kita sebagai tuan, dan orang lain menjadi budak kita. Kamu kalau nggak kerja sama saya, kamu nggak dapat duit, kamu nggak hidup, udah jadi budak. Kalau nggak ada budak, maka awit amun fi yaumin dzi masghaba, memberikan makan saat orang membutuhkan, atau miskinan damakrobah, atau menyantuni orang-orang miskin yang dekat dengan kehidupanmu, atau miskinan damakrobah, dan kamu mengangkat derajat orang-orang miskin yang sudah jatuh kepada kefakiran. Ini bahasanya indah sekali nih Pak, ya. Miskinan damakrobah, orang miskin yang sudah jatuh kepada kefakiran. Ini bahaya nih kalau udah miskinan damakrobah, sudah miskin fakir, nggak naik tuh orang miskin derajatnya di lingkungannya, bahkan menjadi fakir. Tahu perbedaan miskin sama fakir Pak? Kalau miskin itu kebutuhannya sedikit, kebutuhannya 100.000, dapatnya 80.000, kekurangannya cuma 20.000, itu miskin. Tapi kalau fakir, kebutuhannya 100.000, dapatnya cuma 20.000, nambahnya berapa? 80. Mendingan mana Ji? Wih, mendingan mana? Mendingan kaya. Nah inilah 7 manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan. Hanya Allah yang memberikan perlindungan kepada dirinya. Ada 7, saya ulang. Yang pertama apa tadi? Ya, adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah anak muda yang beribadah kepada Allah. Kemudian ada orang yang hatinya selalu terikat di dalam masjid. Kemudian juga 2 orang yang saling mencinta karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan selanjutnya adalah orang yang apabila nama Allah disebut fafadat ainahu, air matanya mengalir. Dan kemudian orang yang da'athu imra'ah, apabila dia dipanggil oleh wanita yang cantik, dia dapat menghindar dan dapat melindungi dirinya. Dan yang terakhir adalah orang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan, ya silakan. Hadis riwayat Syaikhan, ya hadis ini sangat sahih Bukhari Muslim. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya, Pak Haji. Tapi saya yang paling yang pernah bagaimana caranya agar tindakan itu selalu Allah. Gimana? Meyakini bahwa tindakan kita itu selalu dari orang. Oh. Bagaimana ya? Meningkatkan keyakinan apakah? Ya. Ada lagi? Cukup dulu ya. Gimana Pak untuk bisa melindungi diri dan Allah ada bersama kita? Ya. Sebetulnya gampang sekali. Allah katakan ana inda dhanni abdi bi. Aku ngikutin apa yang ada di hatimu. Ketika kita merasa Allah dekat dengan kita, Allah akan dekat dengan kita. Tapi ketika kita ngerasa Allah jauh dari kita, Allah pun akan menjauh. Ini sampai dibuat lagu oleh Bimbo itu. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Jadi Allah itu ngikutin hati kita, Pak. Nah kan jadi pertanyaan, gimana hati itu bisa dekat dengan Allah? Ya banyak tahajud kepada Allah. Ya. Tadi saya baca ayatnya itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kamu kepada Allah.
kau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan hatimu akan dekat dengan Allah. Jadi Allah itu ngikutin hati kita. Nah kan membuat hati itu dekat dengan Allah, ya kita berusaha tadi banyak mendekatkan diri bertahajud kepada Allah. Nah yang kalau sudah Allah dekat dengan kita, maka tangan kita menjadi tangan Allah, mulut kita menjadi mulut Allah, kaki kita menjadi kaki Allah. Artinya apa? Semua yang kita lakukan itu atas dasar petunjuk Allah. Selamat kita, Pak. Ya. Kalau udah Allah yang jagain kita, tawakal kepada Allah. Ente udah tahajud belum gimana Allah bisa dekat sama ente? Ya kan menurut hati kalau kita dekat sama Allah, ya Allah akan mendekati kalau hati ente udah benar-benar ke Allah. Gimana cara hati kita dekat dengan Allah? Ya tahajud, bukan cuman kauliyah, ucapan saja. Kan berapa banyak orang yang cuman sekedar ngomong, Pak, nih saya sedekah karena Allah, tapi hatinya belum ke sana. Hatinya masih riya, tapi tadi di hadapan orang, wah ini saya orang ikhlas ini. Nggak bisa diukur dengan itu. Ya, pertanya, sal domiruka, tanya hati nuranimu. Karena dosa yang dilakukan manusia seperti noktah, yang dia akan terus bertambah. Hati semakin hari semakin keras, semakin kotor, sehingga kebenaran nggak bisa dia lihat. Maka dekatkan hati kita kepada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan menemukan kebenaran yang sejati di hati kita. Tanya hati nuranimu, tanya hati nuranimu, tanya hati nuranimu. Selalu Nabi katakan, sal domiruka, tanya. Saya nggak bisa bertanya, ya karena udah kotor tadi. Tapi ketika kita lihat, oh iya, ini nggak benar. Allah ada bersama kita. Itu Pak Haji. Ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Ya. Nggak ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Pas. Alhamdulillah, ya jamaah al-muhajirin ini cerdas-cerdas semua, Pak. Alhamdulillah. Ya, nggak ada yang nanya berarti paham. Ya, mari sama-sama kita doakan bangsa kita, negeri kita, orang-orang tua kita doakan. Mudah-mudahan insya Allah ya kita akan mendapatkan pemimpin yang adil nanti insya Allah. Imamun adilun, ya imam yang adil. Kalau pemimpinnya sudah terpelihara dan dijaga oleh Allah, insya Allah rakyatnya bakal ngikut juga tadi. Ya kan? Yang paling susah kan tadi, Pak. Ya, bagaimana kita bisa membebaskan diri kita daripada api neraka jahanam? Hanya 7 manusia yang mendapatkan perlindungan, di mana manusia lain tidak mendapatkan perlindungan. Artinya ada alternatif tuh dari yang 7 tadi tuh. Oh, ente bukan pemimpin, tapi alhamdulillah saya anak muda yang dekat dengan masjid. Saya bukan anak muda, tapi alhamdulillah hati saya terikat dengan masjid. Saya bukan pengurus masjid, bukan anak muda. Alhamdulillah, saya punya rezeki. Ya. Rezeki saya berlimpah, saya sedekah. Jadi Allah kasih pilihan tuh dari yang 7 tadi. Tuh. Bukan harus 7-7-nya. Kalau 7-7-nya nggak nyampe, bukan anak muda sekarang. Ya bukan orang kaya. Tapi dari yang 7 tadi, ada 1 di antaranya antum, ente di situ. Ya. Sebagai ya orang yang dekat dengan masjid. Ya. Atau anak muda, ya saya bukan nggak dekat dengan masjid, tapi alhamdulillah ya saya bisa menjaga diri saya. Ada perempuan cantik menggoda saya, tuh. Ini kadang-kadang nggak menggoda, dia goda lagi, itu repot itu Pak. Ya, nah inilah ya pelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.